Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sylvia B. dari kelompok 2 mata kuliah PDK Gizi Kesmas, program studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Hasanuddin. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan bagaimana memprediksi tinggi badan berdasarkan tinggi lutut. Adapun pokok bahasan kali ini, yang pertama tujuan, yang kedua alat dan bahan, yang ketiga prosedur pengukuran, yang keempat interpretasi hasil, kemudian yang kelima kesimpulan dan penutup. Adapun tujuan pengukuran tinggi lutut ini adalah untuk memprediksi tinggi badan yang dilakukan pada lansia atau orang dengan kesulitan berdiri. Nah, yang nantinya ini akan berguna untuk mengetahui status gizi mereka. Nah, adapun prediktor tinggi lutut juga dapat diterapkan pada orang yang diamputasi bagian kakinya serta mengalami pembengkokan tulang belakang dan tidak dapat bangun dari tempat tidur. Adapun alat yang digunakan untuk mengukur yaitu knee high caliper, kemudian yang kedua stadiometer, yang ketiga pulpen, yang keempat kertas, yang kelima mister segitiga, dan yang keenam pita ukur. Nah, gambar yang pertama knee high caliper ini memiliki tingkat ketelitian 0,1 cm, kemudian stadiometer itu berguna untuk mengukur tinggi badan dan juga bisa digunakan untuk mengukur tinggi lutut. Nah, untuk pulpen dan kertas ini nanti kita gunakan sebagai alat untuk mencatat hasil pengukuran. Nah, kemudian mister segitiga ini berfungsi untuk melihat apakah kaki subjek itu berada pada posisi 90 derajat. Nah, untuk pita ukur sendiri ini nanti kita akan gunakan ketika kita tidak dapat menemukan alat knee high caliper, karena alat knee high caliper itu sangat susah untuk didapatkan. Jadi pada pengukuran ini digunakan pita ukur. Selanjutnya itu prosedur pengukuran. Pastikan subjek tidak memiliki alas kaki, kemudian pandangan lurus halus ke depan, kemudian tangan lurus ke bawah, subjek harus duduk tegak lurus. Selanjutnya kita menggunakan penggaris segitiga untuk memastikan apakah kaki subjek itu sudah berada pada posisi 90 derajat. Nah, setelah itu kita mengambil pita ukur, kemudian tempatkan pita ukur di lutut sampai dengan tumit subjek. Perhatikan baik-baik serta baca dengan seksama. Selanjutnya lihat hasil pada alat ukur serta catat hasilnya di kertas yang telah disesuaikan. Selanjutnya data yang diperoleh kemudian dihitung menggunakan persamaan pemilihan 1 yang saya dapatkan dalam buku penuntun praktikum karya Sirajuddin DKK 2019. Adapun rumusnya yaitu untuk pria 64,19 dikurang 0,04 dikali umur ditambah 2,02 dikali tinggi lutut. Nah, untuk wanita sendiri 84,88 dikurang 0,24 dikali umur tambah 1,83 kali tinggi lutut dikurang 75 kurang umur dibagi 5 dikali 1,2. Selanjutnya subjek pada pengukuran ini adalah ibu saya sendiri. Adapun usianya yaitu 46 tahun dengan tinggi lutut 50 cm, maka dalam rumus kumula 1 diperoleh hasil sebagai berikut. Nah, adapun hasilnya yaitu 158,38 cm. Nah, jadi tinggi badan subjek yaitu 158,38 cm. Selanjutnya, interpretasi hasil pengukuran. Jadi, berdasarkan hasil pengukuran tersebut, maka dapat dilihat bahwa hasil yang didapatkan ketika menggunakan rumus kumula 1 yaitu 158,38 cm dan berbeda ketika dilakukan pengukuran menggunakan stadiometer, di mana tinggi badan pada subjek tersebut didapatkan hasil 152 cm. Nah, hasil ini didapatkan jauh hari sebelum pengukuran ini dilakukan. Adapun selisih antara hasil pengukuran antara stadiometer atau pengukuran aktual jika dibandingkan dengan pengukuran kumula 1, maka selisihnya yaitu 6,38 cm. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan di Indonesia yaitu oleh Murbawani DKK tahun 2012 menyebutkan bahwa selisih antara persamaan kumula 1 dengan tinggi badan aktual pada responden perempuan yaitu 7,5 cm. Melihat angka tersebut tentu sangat jauh dari tinggi badan subjek yang sesungguhnya. Hal ini
karena penggunaan pengukuran kumula 1 itu umumnya digunakan pada ras Kaukasoid, di mana pada ras tersebut umumnya memiliki postur tubuh yang tinggi, sehingga ketika rumus ini digunakan di Indonesia tentu hasilnya akan berbeda secara signifikan. Selanjutnya itu kesimpulan dan penutup. Berdasarkan penelitian Kumlea tahun 1985, Haboubi tahun 1990, Rusnelli tahun 1996 menunjukkan bahwa tinggi lutut berhubungan erat dengan tinggi badan dan dapat digunakan untuk memprediksi tinggi badan bagi orang yang tidak dapat berdiri atau lansia. Nah, pada lansia sendiri digunakan tinggi lutut karena pada lansia itu biasa terjadi penurunan massa tulang, kemudian bisa terjadi bungkuk, serta sukar untuk mendapatkan hasil pengukuran yang akurat. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi hasil pengukuran tinggi lutut itu panjang skala alat ukur dan juga bisa kondisi responden. Nah, pertama, panjang skala alat ukur dapat mempengaruhi variasi nilai yang diukur. Jika semakin panjang skala alat ukur, maka semakin kecil kemungkinan terjadinya kesalahan pembacaan hasil pengukuran, dan begitu pun sebaliknya. Yang kedua, kondisi responden yang stres dan banyak bergerak akan membuat pengukuran sulit dilakukan dengan benar. Hal tersebut berdampak pada pembacaan hasil pengukuran. Jika responden dalam kondisi tenang, tentu dapat memudahkan pembaca dalam membaca hasil yang telah didapatkan. Selanjutnya ini adalah referensi yang saya gunakan dalam percobaan kali ini. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.